Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, welcome back to this channel. Ya, kita lanjutin destinasi kita. Kita habis jalan sekitar 20.000 langkah di Nara, dan perut ini rasanya udah keroncongan banget. Kita mutusin untuk cari ramen halal di Osaka yang aksesnya gampang banget. Nah, ini tuh kita start jalan kakinya dari stasiun Kentetsu Nikombashi ya. Jadi kalau dari sana sekitar 11-14 menit aja kalau misalkan jalan santai. Jadi buat kalian yang habis ekspor ke Tombori atau misalkan habis dari stasiun bisa langsung ke sini, itu juga masih deket banget dan nggak perlu ribet lagi cari makan, khusus yang buat muslim ya, misal cari yang halal ramen. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa nih, untuk teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe dulu, karena satu subscribe dari kalian itu bisa jadi penyemangat banget buat kita untuk bisa terus eksplor ke tempat seru dan berbagi informasi yang semoga bermanfaat ya. Nah, untuk restoran halal ramen ini kita yang sekarang mau cobain itu namanya Halal Ramen Naniwaya. Ini termasuk salah satu restoran yang udah terkenal di kalangan turis, terutama turis muslim yang berasal dari Indonesia atau Malaysia, Brunei kayak gitu ya. Sekarang kita mau coba masuk dulu. Dan yang menarik ternyata waktu kita datang tuh udah lumayan banyak pengunjung muslim yang ikut makan di sini juga gitu ya. Jadi ini emang bener sih, kayaknya emang salah satu favorit ramen buat wisatawan muslim yang ada di area Osaka, khususnya di area Chuo Ward gitu. Nah, untuk suasananya emang nyaman banget. Terus habis itu di sini juga FYI aja, salah satu staffnya itu ada yang berasal dari staff atau manajemen gitu kalau nggak salah. Nah, itu berasal dari Indonesia. Terus di sini juga ada fasilitas free wifi. Kalau misalkan teman-teman lagi nggak ada paket, itu bisa langsung connect ke wifi yang ada di kedai ini. Terus kita mau coba cek menu-menunya dulu yang ada di Halal Ramen Naniwaya. Nah, sebenarnya untuk pilihan makanannya itu ternyata banyak banget ya, dan yang paling populer itu tentunya pilihan ramen. Dan kalau dari ramennya itu ada beberapa pilihan juga, mulai dari original chicken ramen, terus habis itu ada spicy chicken ramen, soy sauce ramen, miso, sampai dengan sup ramen juga ada. Nah, untuk harganya itu ada di range 1000 yen sampai 1700 yen gitu ya, jadi sekitar 100 hingga 200 ribuan gitu, tergantung menu atau size yang teman-teman pilih gitu. Dan harga menu ramen yang wagyu sama chicken itu juga beda. Dan tentunya kalau misalkan teman-teman mau pilih side dish-nya juga, itu juga ada di sini. Ada macam-macam juga, mulai dari gyoza dan lain-lain. Menu nasi juga ada. Ini kalau misalkan mau coba yang chicken curry rice atau yang spicy ini juga bisa. Terus untuk minumannya juga ada beberapa pilihan, tapi di sini sebenarnya udah disediain free water refill gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau minum sebanyak-banyaknya juga nggak apa-apa gitu. Di setiap meja udah disediain gelas sama free water refillnya. Nah, ini termasuk poin plus ya, pengalaman pertama kali makan di restoran Jepang, ternyata servisnya itu kayak gini. Dan ini kita udah pesen 3 menu rencananya. Ini yang pertama kita pesen miso ramen size regular, harganya sekitar 1000 yen, jadi sekitar 100 ribuan. Nah, gyozanya kita pilih yang 3 pieces aja, 500 yen. Dan yang ini kita pilih menu nasi chicken curry rice yang lat, harganya 1550 yen. Nah, ini kita mau cobain dulu. Dan ternyata cepet juga ya, kita pesennya nggak terlalu lama nunggu, pesanannya langsung datang. Terus habis itu waktu kita cobain itu emang rasanya dari brothnya tuh rich banget, dan emang untuk pengalaman pertama kali cobain ramen Jepang itu rasanya mantep sih. Jadi kuahnya itu langsung terasa beda gitu ya sama ramen-ramen yang ada di Indo. Terus jadi rasanya itu walaupun dia rich, tapi juga di sisi lain tuh ringan gitu, jadi rasa kaldunya tuh berasa banget. Terus tipe mie-nya nih aku juga suka, tipe mie-nya tuh yang kenyalnya pas, juga nggak terlalu keras dan nggak lembek juga gitu, jadi pas. Jadi kalau misalkan kita seruput itu
masih dapat teksturnya juga. Terus kalau untuk ayamnya juga empuk banget, jadi kalau misalkan pesan satu mangkuk yang reguler ini pas. Nah ini sekarang kita cobain yang chicken curry rice ya. Nah ini kalau dari curry rice nya ini kan karena lagi lapar banget jadi pesenannya nasi. Overall sih rasa karinya itu juga nendang, berasa juga untuk spicesnya, jadi cocok sama lidah orang Indonesia gitu. Nah setelah makan kita puas-puasin minum, terus habis itu langsung ke meja kasir ya, karena emang setelah ini kita mau jalan-jalan ke area Dotonbori. Nah kita total bayar sekitar 4.300 yen, kurang lebih 480 ribuan untuk semua menu yang kita pesen, dan alhamdulillah ini kenyang banget ya buat berdua, jadi cukup worth it. Apalagi untuk restoran yang tempatnya tuh restoran halal dan ada di pusat kota Osaka gitu. Jadi overall untuk pengalaman makan di Halal Ramen Naniwaya ini benar-benar masuk ke daftar kuliner yang wajib dicoba gitu ya di Osaka, karena emang rasa makanannya itu enak, tempatnya bersih, pelayanannya juga ramah, apalagi ada salah satu staff atau manajemen yang dari Indonesia, aksesnya juga gampang, jalan kaki juga termasuk deket, dan yang penting menunya semuanya itu halal gitu, jadi tenang ya makan di sini. Terus kalau misalkan teman-teman mau cobain rasa ramen halal yang di restoran yang lain, ikutin di video selanjutnya ya. Jadi teman-teman, thank you yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like videonya kalau bermanfaat, dan juga teman-teman yang belum subscribe boleh di subscribe dulu supaya nggak ketinggalan ke destinasi Jepang berikutnya di trip kali ini. Oke, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.